Oke. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Pak Adal, silakan masuk Pak Adal. Ya, maaf Pak, apakah saya mengganggu Bapak nih Pak? Untuk saat ini saya sedang tidak ada kesibukan, silakan masuk, silakan utarakan niat Bapak untuk datang ke sini. Begini Pak. Saya ingin sedikit sharing nih Pak. Kebetulan saya lihat di sini Bapak lah orang yang bisa rasanya untuk saling berdiskusi dari apa yang saya rasakan saat ini Pak. Oke, jadi permasalahan atau tujuan eh, perbincangan kita ini apa nih ini kira-kira nih? Tujuan Ya, perbincangan apa sih yang mau diharapkan dari tujuan pertemuan kita ini? jadi begini Pak. Kalau kita lihat sekarang Pak, kita kalau saya Pak ya mungkin semuanya merasakan apalagi sekarang di zaman yang menggunakan IT atau teknologi nih Pak. Betul. Kita lihat peserta didik saya yang saya hadapi itu Pak, karena pengaruh teknologi itu Pak, mereka mengikuti hal-hal yang negatif gitu Pak, sehingga mereka tidak bisa menyaring apakah yang mereka lakukan itu baik atau tidaknya Pak. Mungkin seperti itu Pak yang saya hadapi. Mungkin ya teman-teman yang lain juga seperti itu. Gitu. Jadi intinya kita membicarakan atau membincangkan masalah IT ya Pak ya, Iya, kepada iya Pak. yang Nah, didik yang ya yang pemanfaatan IT itu Pak kepada peserta didik kita Pak. Nah, karena mereka itu nggak tahu gitu apakah yang mereka dapat itu baik atau tidaknya gitu. ya. Jadi dengan tujuan yang akan kita capai tersebut, apakah ada eh, ukuran keberhasilan Bapak dalam Ya mungkin dengan saya bisa berkomunikasi dengan Bapak, ya kan. Tapi mudah-mudahan nanti saya akan mendapatkan bagaimana sih caranya agar pemanfaatan IT terutama handphone ini Pak bisa bermanfaat untuk peserta didik saya Pak gitu. Agar mereka paham bahwa yang mereka dapat ini baik, yang mereka dapat ini tidak baik gitu Pak. iya. Oke. Itu mungkin ukuran keberhasilan yang ingin saya temukan pada pertemuan ini Pak. Baik, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Oh, kalau dari sekarang ini Pak ya, setelah dari skala yang saya dari pertemuan ini saya masih di posisi sekitar 7 gitu Pak. 7. 6 atau 7 gitu Pak, 6 atau 7. Karena Itu belum berarti masih ada sih yang beberapa orang itu yang beberapa peserta didik itu belum sampai atau mengerti maksud dari yang saya sampaikan gitu Pak. jadi eh, apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut agar mencapai angka 10, 9 atau 10 seperti itu? Kalau dari kekuatan yang saya miliki sekarang adalah eh, saya sekarang memiliki suatu materi, Pak, materi atau contoh-contoh video atau kemampuan saya untuk menyampaikan melalui sesuatu yang menarik gitu, Pak, agar mereka bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan media elektronik itu, Pak, IT itu dengan baik gitu Pak, dan mereka agar penjelasan-penjelasan juga agar mereka tahu apa yang mereka terima ini baik atau tidaknya gitu Pak. Jadi dengan Bapak memberikan sebuah gambaran ataupun materi mengenai fungsi dari handphone, fungsi dari teknologi. Jadi itu anak-anak ada yang mendapatkan hasil positif maupun negatif. Nah, Iya. dari hal tersebut, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Bapak dalam eh, meraih sebuah tujuan tersebut? Hambatan saya kalau saat ini Pak, kalau saya menggunakan itu Pak ya, video gitu Pak ya.
Mungkin video itu karena saya di tempat saya itu jaringannya susah, mungkin di hal jaringan, Pak. Ya. Kemudian dari fasilitas atau sarana saya menyampaikan video itu mungkin hanya lewat laptop. Maka biasanya kita kan menggunakan infocus ya Pak ya, biar semua paham gitu Pak. Tuh, kalau infokus ibarat kan lebih lebih tujuannya kan lebih terarah. Iya, nah iya betul Pak. Kemudian apa solusi dari hambatan-hambatan atau gangguan tersebut? Ya kalau dari hambatan saya tadi karena masalah jaringan gitu kan, saya coba video itu saya ambil dulu sebelum menyampaikan materi Pak. Kemudian saya berusaha juga meminjam eh, slide atau media untuk menyampaikan materinya sesuai, yaitu contohnya saya akan meminjam infocus gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Jadi intinya Atau mencari-cari dalam bentuk poster gitu. Saya sampaikan untuk peserta didik. baik. Jadi dari hambatan tersebut Bapak sudah menemukan solusinya yaitu dengan Iya Pak, iya, betul. mengunggah dulu materi tersebut dalam bentuk video, kemudian Nah, mungkin bisa juga melalui poster, melalui gambar. iya, iya, Jadi agar mereka itu bisa paham nanti Pak kan apa kegunaan IT ini yang baiknya seperti apa gitu, yang mana baik, yang mana yang benar, yang salah gitu Pak. betul. Jadi apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Ya rencana saya adalah sebelum saya akan memberikan sedikit apa namanya Pak, materi tersebut di sela-sela pembelajaran Pak, gitu bahwa penggunaan IT yang benar, yang baik itu seperti apa gitu, yang baiknya seperti apa, yang tidak baiknya seperti apa, mungkin itu rencana saya Pak. Eh, Setiap awal atau akhir pembelajaran saya selalu mengingatkan bahwa IT itu akan baik jika digunakan untuk hal yang baik gitu. Iya betul. Kemudian eh, bagaimana jangka waktu Bapak untuk melaksanakan eh, kegiatan Bapak tersebut? Ya, untuk jangka waktunya mungkin itu akan berkelanjutan saya lakukan, Pak. Kenapa? Ya karena kalau terputus-putus informasi itu, jadi peserta didik itu bisa mudah lupa gitu, Pak. Jadi jangka waktu yang saya lakukan dari apa yang ingin saya capai itu berkelanjutan, Pak. Nah, jadi intinya eh, yang Bapak lakukan itu berangsur-angsur, berkesinambungan. Jadi setiap ada Ya. pertemuan sedikit-sedikitnya Bapak pasti memberikan materi atau informasi mengenai apa sih kegunaan teknologi. Iya, sampai mereka tahu, oh bahwa ini yang baik loh, bahwa ini yang salah loh gitu, Pak. Agar Jadi tidak salah nanti ke depannya. ya, jadi intinya kita sebagai pendidik selalu mengingatkan peserta didik seperti itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, baik untuk komitmen Bapak selanjutnya bagaimana dari aksi yang Bapak lakukan tersebut? Komitmen saya adalah selalu memberikan eh, sesuatu hal yang positif, Pak, atau pengetahuan-pengetahuan yang baik tentang penggunaan teknologi ini, Pak, terutama HP ini, Pak. Jadi intinya Bapak itu selalu memberikan masukan, memberikan ilmu bahwa penggunaan handphone atau penggunaan internet itu lebih banyak ke arah positif. Iya, Pak. Betul. Manfaatkan teknologi teknologi itu ke arah yang lebih positif. Iya, Ya, betul, Pak. jadi eh, pertemuan hari ini, apakah Bapak sudah merasakan atau sudah menemukan sendiri permasalahan yang Bapak hadapi? Apakah belum? Ya, alhamdulillah dari diskusi kita ini, Pak, dari pertemuan kita ini, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya bahwa saya harus siap memberikan waktu, mencari referensi, atau membentuk strategi bagaimana cara pemanfaatan dari teknologi yang berkembang pada saat ini, Pak. Iya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini?
Setidaknya tindak lanjut ke depannya Pak, kita saling berkomunikasi Pak, tidak pernah putus. Mungkin saat ini permasalahannya tentang IT-nya Pak, saya sampaikan ke Bapak. Kedepannya kita belum tahu apa permasalahan, makanya saya berharap tindak lanjut kita ini tidak pernah putus. Jika ada yang ingin saya sampaikan, saya akan nanti sampaikan kepada Bapak. Baik. Jadi setelah kita melakukan sesi coaching ini dengan santai, dengan sambil minum kopi, dengan sambil canda tawa, kira bagaimana perasaan yang Bapak rasakan saat ini? Ya, perasaan saya begitu puas gitu Pak ya. Udah rasanya sudah tidak ada lagi yang mengganjal gitu Pak. Dari apa yang saya pikirkan selama ini, ternyata permasalahan saya ini jika dipikirkan sendiri itu tidak selesai Pak. Makanya saya ingin mungkin bukan saya saja Pak ya, mungkin rekan yang lain juga seperti itu. Makanya dengan ini saya berani menyampaikan atau mengajak Bapak untuk berkomunikasi bagaimana untuk penyelesaian masalah ini Pak. Dan saya rasa di sini sangat kuat gitu Pak. Baik. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita berbincang-bincang santai tadi, Bapak mempunyai sebuah tujuan agar peserta didik itu memanfaatkan teknologi internet dengan menggunakan media handphone ke arah yang positif. Iya Pak, iya Jadi Pak. dengan memberikan materi, dengan memberikan pelajaran, dengan memberikan dampak baik dan buruknya. Jadi memanfaatkan apa sih itu penggunaan internet, apa sih itu penggunaan handphone. Jadi dengan terus Bapak memberikan materi, memberikan pelajaran, semua bisa mencapai tujuannya yaitu memanfaatkan teknologi internet dengan menggunakan media handphone. Nah, Iya Pak, seperti itu Pak. gitu. Jadi Mungkin Pak, saya rasa udah lega nih Pak. Mungkin saya rasa udah cukup nih Pak. Dari apa yang saya sampaikan. baik untuk hari ini saya rasa saya pun dengan senang hati menerima Bapak meluangkan keluh kesah, meluangkan semuanya kepada saya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah mempercayai saya sebagai seorang yang Bapak percaya untuk menyelesaikan masalah dari Bapak tersebut. Iya Pak, iya. Ya, Terima kasih Pak. Ya. sama-sama Pak Adal. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.